Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu al-atammani al-akmalan ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahabatihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Jalla Jalaluhu atas segala limpahan nikmatnya, yang mana nikmat Allah Subhanahu wa taala sangatlah banyak. Nikmat yang begitu banyak yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita semua, yang mana tugas kita sebagai hamba Allah yang telah diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala adalah bagaimana kita senantiasa bersyukur dari nikmat Allah Subhanahu wa taala, agar nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita berupa kesehatan, keimanan, waktu luang, kesempatan untuk belajar, ini semua adalah nikmat yang hendaknya kita syukuri, dan semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan nikmat-nikmat tersebut adalah nikmat yang mendekatkan kita kepada Allah. Salawat dan salam senantiasa kita sanjungkan kepada junjungan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, suri tauladan kita, penuah kita, yang mana beliau telah berjuang di dalam menyampaikan risalah Allah Subhanahu wa taala kepada kita semua, penuh dengan ujian, tetapi beliau telah menyempurnakan amanahnya. Beliau tidak berkhianat. Beliau maksimal di dalam menyampaikan amanat tersebut kepada kita semua, sehingga seluruh ajaran yang semestinya disampaikan oleh Nabi kita Muhammad SAW seluruhnya sudah tersampaikan kepada kita dengan sempurna, tidak ada yang kurang sedikit pun. Maka dalam rangka kita berterima kasih, dalam rangka kita mewujudkan bukti cinta kita kepada Nabi kita Muhammad SAW, adalah kita memperbanyak salawat kepada Nabi kita Muhammad SAW. Para jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, insyaallah pada hari ini kita akan melanjutkan kembali majelis kita tentang tafsir surat-surat pendek dari juz 30. Dan insyaallah kita akan membahas tentang surat Al-Masad, atau nama lainnya adalah surat Al-Lahab. Sebuah surat yang sederhana dari segi jumlah ayatnya, karena hanya beberapa ayat saja, tetapi memiliki makna yang sangat dalam, memiliki pelajaran yang sangat banyak sekali yang bisa kita ambil faidah-faidahnya, yang bisa kita ambil ibrahnya. Yang mana surat ini adalah surat yang bercerita tentang salah seorang yang sangat benci terhadap dakwah Nabi kita Muhammad SAW. Ayat ini bercerita tentang sebuah keluarga, yang mana keluarga tersebut keluarga yang jahat, keluarga yang jauh dari Islam dan ajaran Islam, keluarga yang sangat benci terhadap dakwah Nabi kita Muhammad SAW, yaitu keluarganya Abu Lahab. Insyaallah kita akan mempelajari surat ini, karena memang surat ini adalah salah satu surat yang banyak kita baca. Mungkin di antara kita ada yang sering membaca ini dalam sholat-sholat kita, sholat fardu, sholat sunnah, sehingga tatkala kita membaca tafsiran daripada surat ini, harapannya adalah kita semakin khusyuk di dalam membaca surat ini di dalam sholat-sholat kita, dan menjadikan sholat kita menjadi sholat yang tanha 'anil fahsya'i wal munkar, sholat yang memang bermanfaat, yang bisa mencegah kita dari fahsya,
kefahishan dan kemungkaran. Baik, seperti biasa ya. Mungkin di antara ibu-ibu ada yang ingin membaca suratnya, surat Al-Masad yang belum. Surat Al-Lahab. Tabbat yada abi lahabin wa tab ma aghna anhu maluhu wa ma kasab sayasla naran dhata lahab wa imra'atuhu hammalatal hatab fi jidiha hablum min masad. Masya Allah. Mungkin untuk sedikit mulahadzah dari Anda, beberapa gunnahnya ada yang kurang panjang ya. Ya, seperti tadi wa imra'atuhu hammalatal hatab. Ya. Di mimnya gunnah dan itu gunnah panjangnya 2 harakat. Adapun yang lainnya insya Allah masih bagus. Intinya pada gunnah-gunnah itu dipanjangkan lagi. Bisa diulang lagi coba. Satu persatu ayat. Dibacakan Ustaz, kita yang ikuti gitu. Taib. Mungkin kita dibacakan Ustaz. Nah, ditalqin aja. Baik. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Tabbat yada abi lahabin wa tab. Tabbat yada abi lahabin wa tab. Ma aghna anhu maluhu wa ma kasab. Sayasla naran dhata lahab. Wa imra'atuhu hammalatal hatab. Fi jidiha hablum min masad. Masya Allah. Tinggal dimurajah masing-masing nanti ya. Baik, kita akan mulai membahas tentang surat Al-Masad. Surat ini adalah surat Makkiyah, yang mana surat ini termasuk daripada surat yang turunnya awal-awal ketika Nabi kita Muhammad SAW mulai berdakwah secara jahri. Jadi dakwah Nabi kita Muhammad SAW itu ada 2 tahap ketika di Makkah. Ada sirri, ada jahri. Sirri itu bersembunyi-sembunyi. Ya. Nabi kita Muhammad SAW dakwahnya bersembunyi-sembunyi di awal 3 tahun pertama. Kemudian setelahnya beliau berdakwah dengan jahri. Dan surat Al-Lahab ini atau surat Al-Masad ini termasuk daripada surat yang turun di awal-awal dakwah jahri Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Adapun sebab atau
sebab nuzulnya ayat ini atau surat ini. Jadi surat ini diawali di mana tatkala Nabi kita Muhammad SAW yang awalnya beliau berdakwah secara sembunyi-sembunyi, Allah Subhanahu wa taala berkata kepada Nabi kita Muhammad SAW, wa anzir ashiratakal aqrabin, dan berilah peringatan kepada keluarga besarmu, kerabat-kerabatmu. Sehingga Nabi kita Muhammad SAW tatkala beliau sudah mulai diperintahkan untuk berdakwah secara jahri, secara terang-terangan, Nabi Muhammad SAW naik di atas Bukit Safa. Sebagaimana sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari rahimahullah taala dari Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma, bahwasanya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam kharaja ila al-Batha fa sa'ida al-jabal. Jadi Nabi Muhammad SAW beliau naik ke Bukit Safa. Bagi yang sudah pernah umrah atau haji, tatkala kita sampaikan Bukit Safa, maka yang terbesit di dalam benak kita ya Bukit Safa itu yang ada tulisan start here, ya. Disitulah Nabi kita Muhammad SAW naik, karena memang di tempat situ adalah tempat yang tinggi dan dekat dengan Ka'bah, yang mana di depan Ka'bah juga ada tempat yang bisa untuk berkumpulnya orang-orang kafir Quraisy. Di situ Nabi kita Muhammad SAW naik di Bukit Safa. Kemudian Nabi Muhammad SAW berteriak dengan suara yang sangat lantang. Beliau berusaha agar semua orang yang ada di Mekah mendengarnya. Beliau mengatakan, ya Sabahah, memanggil keluarga besar Nabi kita Muhammad SAW. Wahai keluarga besarku. Kemudian orang-orang Quraisy yang berada di sekitar Ka'bah, mereka semua pun berkumpul mendengarkan Nabi kita Muhammad SAW. Mereka bertanya, ada apa ini ya Muhammad, engkau mengumpulkan kami? Kemudian Nabi kita Muhammad SAW mengatakan, ara'aitum in haddatsukum annal aduwa musbihukum aw mumsikum akuntum tusaddiquni? Kemudian Nabi kita Muhammad SAW tatkala ditanya oleh orang Quraisy tentang tujuannya mengumpulkan mereka, Nabi kita Muhammad SAW menjelaskan atau memberikan muqaddimah, yang mana ini adalah salah satu seni daripada cara bicaranya Nabi kita Muhammad SAW. Beliau senantiasa memberikan sesuatu muqaddimah agar orang-orang memperhatikannya. Jadi Nabi kita Muhammad SAW bertanya kepada orang-orang Quraisy, ara'aitum, bagaimana pendapat kalian wahai orang-orang Quraisy, kalau sekiranya aku mengabarkan bahwasanya akan datang musuh di pagi hari atau sore hari dari balik bukit ini, apakah kalian akan mempercayai diriku? Kemudian orang-orang kafir Quraisy mereka serentak mengatakan, qalu na'am. Mereka serentak, tidak ada salah satu di antara mereka yang tidak mengatakan perkataan ini. Mereka mengatakan, na'am ya Muhammad. Iya, kita akan mempercayai apapun yang kau kabarkan. Ya. Jadi Nabi kita Muhammad SAW, beliau memang seorang pribadi yang dipercaya di antara orang-orang kafir Quraisy. Ya. Beliau bahkan dijuluki sebagai apa, Ibu? Al-Amin. Ya. Karena beliau saking amanahnya di dalam membawa titipan, ya, di dalam mengabarkan sebuah kabar gembira, sebuah kabar. Ya. Nabi kita Muhammad SAW adalah orang yang Al-Amin, dan ini terkenal di kalangan orang-orang kafir Quraisy. Makanya
tatkala Nabi kita Muhammad SAW tanya kepada orang-orang kafir Quraisy, ya, kalau sekiranya ada musuh yang akan datang kepada kalian dari balik bukit ini, padahal tidak ada tanda-tanda kedatangan musuh, ya. Tetapi karena Nabi Muhammad SAW yang mengatakan hal itu, orang-orang kafir Quraisy mengatakan na'am. Bahkan di dalam riwayat lain, ma jarrabna 'alaika kadiba. Sungguh kami tidak pernah melihat atau mendengar darimu sebuah kedustaan. Jadi saat itu orang-orang kafir Quraisy, mereka semua sepakat bahwasanya Nabi kita Muhammad SAW pasti akan berkata jujur. Dan di dalamnya juga ada Abu Lahab. Ya. Jadi Abu Lahab juga hadir di saat itu. Ya. Ketika Nabi Muhammad SAW bertanya, apakah kalian akan mempercayai diriku? Ya. Abu Lahab datang dan Abu Lahab juga mengatakan na'am. Ya. Abu Lahab juga mengatakan na'am. Karena memang Nabi kita Muhammad SAW adalah Al-Amin. Dan ini sebuah kesepakatan dari orang-orang Mekah saat itu. Bahkan kalau kita tarik lagi sejarahnya, bagaimana Nabi kita Muhammad SAW ketika berumur 35 tahun, ketika Ka'bah direnovasi oleh orang-orang Quraisy, kemudian tiba-tiba ketika Ka'bah sudah selesai, tinggal satu bangunan saja yang belum ditempelkan, yaitu Hajar Aswad. Ka'bah sudah selesai direnovasi, tinggal Hajar Aswadnya. Siapa yang menaruhnya? Ya. Jadi sebelum Nabi Muhammad SAW, orang-orang kafir Quraisy mereka semua, ya kabilah-kabilah mereka berebutan. Karena memang Hajar Aswad ini adalah inti daripada Ka'bah. Sehingga kabilah-kabilah Arab saat itu berebutan. Mereka semua ingin mendapatkan posisi untuk meletakkan Hajar Aswad. Ya, sehingga akhirnya terjadilah perbedaan, ikhtilaf di antara mereka, ikhtilaf yang sangat sengit, bahkan hampir terjadi pertumpahan darah karena berebutan meletakkan Hajar Aswad. Sehingga adalah seorang yang sepuh, ya, ada orang sepuh di antara orang-orang kafir Quraisy. Beliau memberikan usulan bagaimana kalau yang meletakkan Hajar Aswad ini adalah orang yang pertama kali masuk dari pintu Mekah. Akhirnya tatkala mereka semua sepakat, qadarullah yang masuk adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Ketika Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam masuk dari pintu tersebut, seluruh warga Makkah yang ada di depan Ka'bah saat itu mereka semua sepakat, hadal aminu radina. Ini amin, ini orang yang terpercaya, kami ridha dia yang menjadi peletak batu Hajar Aswad ke dalam Ka'bah. Jadi memang Nabi Muhammad SAW sebelum beliau mendeklarasikan sebagai Nabi, beliau dikenal sebagai orang yang amanah. Bahkan beliau bisa jadi akan menjadi pemimpin Mekah, ya, ketika beliau tidak mendeklarasikan sebagai Nabi. Makanya kalau Nabi Muhammad SAW ingin mendapat kedudukan, sebetulnya tidak perlu untuk mendakwahkan Islam. Beliau tinggal mengagung-agungkan ajaran-ajaran orang-orang terdahulu, beliau pasti akan menjadi pemimpin Mekah. Sehingga Nabi kita Muhammad SAW adalah orang yang dipercaya di kota Mekah. Kemudian setelah Nabi Muhammad SAW bertanya apakah mereka akan mempercayai beliau, kemudian orang-orang kafir Quraisy mengatakan na'am. Baru kemudian Nabi Muhammad SAW mengatakan, fa inni nadhirul lakum baina yaday adabin syadid. Wahai orang-orang Quraisy, wahai keluarga besarku, ketahuilah sesungguhnya aku adalah orang yang memberikan peringatan karena di depanku ada azab yang sangat pedih. Sekiranya kalian mentauhidkan Allah, sekiranya kalian meninggalkan syirik, maka kalian akan lepas dari azab yang pedih ini. Ini adalah pokok yang ingin disampaikan oleh Nabi kita Muhammad SAW. Kalau yang pertama tadi muqaddimah, seni bicaranya Nabi Muhammad SAW agar orang-orang
memperhatikan. Dan ini adalah pokok yang ingin disampaikan oleh Nabi Muhammad SAW. Bahwasanya di depanku itu ada adab yang pedih bagi orang-orang yang tidak mentauhidkan Allah dan terus melakukan praktek-praktek kesyirikan. Kemudian ketika Nabi Muhammad SAW selesai menyampaikan hal itu, tiba-tiba pamannya Abu Lahab, beliau mengatakan, orang tersebut mengatakan, alihada jama'atana, wahai Muhammad, apakah hanya dengan seperti ini atau hanya tujuan ini engkau mengumpulkan kami semua? Ya, sebuah perkataan yang seakan-akan meremehkan keponakannya, ya. Abu Lahab. Beliau menjelek-jelekan Nabi Muhammad SAW di depan banyak manusia saat itu. Alihada jama'atana, apakah hanya dengan ini, hanya dengan tujuan ini engkau mengumpulkan kami semua? Ini adalah gangguan dari pamannya sendiri. Kemudian setelah itu Abu Lahab mengatakan, tabban laka, sungguh celaka engkau wahai Muhammad, sungguh celaka engkau wahai Muhammad. Fa'anzalallah, kemudian Allah pun menjawab perkataan dari Abu Lahab, tabbat yada abi lahabin wa tabb, celaka tangan atau celaka kedua tangan Abu Lahab dan pasti akan celaka. Tabbat yada abi lahabin wa tabb, celakalah kedua tangan Abu Lahab dan pasti dia akan celaka, sampai akhir ayat. Jadi surat ini berbicara tentang seorang yang sangat benci kepada Nabi kita Muhammad SAW. Padahal orang tersebut orang yang semestinya orang yang paling dekat dengan Nabi Muhammad SAW. Beliau adalah pamannya, ya. Bahkan beliau adalah besan, ya, kalau kita katakan, ya. Apa? Anaknya beliau, anaknya Abu Lahab ini nikah dengan anaknya Nabi Muhammad SAW. Ya, Utaibah nikah dengan Ummu Kulthum atau Ummu Kulthum atau Zainab? Setahu Ummu Kulthum, ya. Ya. Intinya besanan lah. Jadi dekat dari jalur kerabat dan juga dekat dari jalur musaharah karena besanan. Tetapi ternyata kedekatannya tidak memberikan untuknya manfaat. Tidak memberikan untuknya manfaat. Karena memang ketika Nabi Muhammad SAW beliau diutus sebagai Nabi, paman Nabi SAW yang hidup itu sisa 4. Apa saja? Siapa saja? Abu Lahab. Ada Abu Lahab, kemudian Abbas, Hamzah, ada Abu Thalib. Para ulama, ya, membagi paman-paman Nabi itu menjadi 4. Yang pertama adalah beriman sejak awal atau beriman di awal-awal dakwah dan meninggal dalam keadaan iman. Yaitu siapa? Abbas dan Hamzah. Abbas ya awal-awal tapi sebelum Fathu Makkah. Ada juga paman Nabi Muhammad SAW yang tidak masuk Islam tapi dia menolong Nabi Muhammad SAW, yaitu Abu Thalib. Dan yang ketiga adalah yang paling jahat, ya, yaitu tidak masuk Islam dan juga memusuhi Nabi Muhammad SAW. Ini adalah, ya, kita bisa mengambil pelajaran bahwasanya ini adalah dinamika orang-orang yang berhijrah. Ya. Jadi orang yang berhijrah itu tidak mesti semua keluarganya itu ikut dengan kita. Jadi kita orang yang sedang berhijrah, tidak mesti keluarga kita itu semuanya ikut dengan kita, senang dengan kita. Ya, di antara mereka mungkin ada yang tidak setuju. Di antara mereka ada yang mungkin menjelek-jelekan kita tatkala kita berusaha menjalankan sunnah Nabi SAW, menjaga aurat kita, menutup aurat kita dengan sempurna. Di antara keluarga kita ada yang mungkin menentang.
Tetapi di antara keluarga kita juga ada yang mendukung, ada yang mungkin ya mengatakan, ini masya Allah adikku tiba-tiba sudah baik dengan orang tuanya, belajar apa dia, akhirnya dia pun tertarik untuk mempelajari agama Islam. Jadi tatkala di antara kita ada yang sedang berhijrah, kemudian tidak disambut baik oleh keluarganya, maka jangan bersedih ya. Karena memang itu adalah sunnatullah ya. Nabi Muhammad SAW sudah pernah mengawali hal itu ya. Bahkan Nabi Muhammad SAW dijelek-jelekan oleh pamannya sendiri di khalayak manusia, di khalayak ramai. Kalau kita mungkin ya cuman diomongin di belakang. Kalau Nabi Muhammad SAW dijelek-jelekan di khalayak ramai, bahkan oleh pamannya sendiri, oleh pamannya sendiri. Ini adalah dinamika orang-orang yang berhijrah. Sunnatullah, orang-orang yang berhijrah pasti akan diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ahasiban nasu ayyutrahu ay yaqulu amanna wa hum la yuftanun. Ya. Apakah manusia mengira bahwasanya tatkala mereka mengatakan amanna, mereka mengatakan beriman, mereka tidak diuji? Pasti mereka akan diuji. Ya. Pasti mereka akan diuji. Karena untuk apa? Untuk melihat siapa yang jujur di dalam berhijrahnya, untuk melihat siapa yang jujur di dalam bertaubatnya, ya, untuk melihat siapa yang jujur dari meninggalkan ribanya, dari pergaulan yang buruknya, dari muamalah yang haramnya, dari pekerjaan yang haramnya. Siapa yang jujur? Ya. Memang kalau kita lihat sebagian orang-orang yang berhijrah dari muamalah riba, sebagian mereka ada yang sukses, ya. Tetapi tidak mesti orang yang berhijrah itu pasti sukses, ya. Sehingga kalau semisal orang yang berhijrah dari muamalah riba contohnya, kemudian ternyata mereka menjadi sukses semua, maka tidak pasti orang-orang yang semua akan berhijrah, pasti semua akan berhijrah, ya. Tetapi tidak semua orang yang berhijrah itu akan diberikan manfaat duniawi. Ya. Maka berkaitan tentang hijrah, siapa yang menjadi jujur di dalam hijrahnya, bukan karena duniawi. Para hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, tabbat yada abi lahabin wa tabb. Celaka kedua tangan Abu Lahab, watab, dan pasti dia akan celaka. Sebuah ayat yang mana menjadi jawaban untuk perkataan Abu Lahab. Yang mana Abu Lahab ketika mendustakan Nabi kita Muhammad SAW, Abu Lahab mengatakan lafaz yang sama, tabban laka. Bahkan di dalam riwayat lain, tabban laka sa'iral yaum. Celaka engkau wahai Muhammad sepanjang hari. Sehingga Allah Subhanahu wa taala menjawab perkataan tersebut dengan sebuah ayat, tabbat yada abi lahabin wa tabb, dengan lafaz yang sama. Yang mana ini menunjukkan bahwasanya al-jaza min jinsil amal. Abu Lahab nyumpain Nabi kita Muhammad SAW dan kecelakaan, sehingga Allah balas Abu Lahab dengan hal yang setimpal, bahkan lebih. Tabbat yada abi lahabin wa tabb. Celaka kedua tangan Abu Lahab wa tabb, dan pasti dia akan celaka. Kemudian di sini Allah Subhanahu wa taala menyebutkan lafaz dua tangan, ya. Tabbat yada abi lahabin wa tabb. Celaka kedua tangan Abu Lahab, dan dia pasti akan celaka. Di sini para ulama mengatakan bahwasanya yad di sini atau kedua tangan ini maksudnya adalah seluruh tubuhnya. Jadi ketika Allah Subhanahu wa taala mengatakan celakalah kedua tangan Abu Lahab, ini maksudnya adalah celaka seluruh tubuhnya. Jadi bukan mengartikan kedua tangannya saja yang celaka, kemudian dadanya tidak, perutnya tidak, ya. Ini tidak.
Jadi yang dimaksud adalah seluruh tubuhnya akan celaka. Tabbat yada abi lahab wa tab. Ya. Kemudian mengapa Allah Subhanahu wa taala memilih kedua tangan dari Abu Lahab? Ya, dikatakan oleh para ulama karena memang kedua tangan ini adalah salah satu daripada poros aktivitas manusia. Ya. Banyak aktivitas manusia yang menggunakan tangannya. Dan ketika seseorang tidak memiliki tangan, maka dia akan kesulitan untuk menjalani kehidupannya. Ya. Dan juga dikatakan bahwasanya Abu Lahab tatkala mencela Nabi kita Muhammad SAW, ketika mengganggu Nabi kita Muhammad SAW, orang ini banyak menggunakan tangannya. Ya, banyak menggunakan tangannya. Sehingga Allah Subhanahu wa taala mengatakan tabbat yada abi lahab wa tab. Celaka kedua tangan Abu Lahab wa tab. Wa tab di sini adalah pasti dia akan celaka. Jadi di dalam ayat ini ada dua penggalan kata, penggalan kalimat. Ya. Yang kalimat yang pertama adalah dikatakan para ulama ini adalah doa. Tabbat yada abi lahab. Ya. Tabbat yada abi lahab ini adalah doa kecelakaan untuk Abu Lahab. Ya. Tabbat yada abi lahab wa tab. Adapun yang wa tab ini adalah khabar atau berita bahwasanya Abu Lahab pasti dia akan celaka, akan binasa. Jadi di dalam ayat ini ada dua statement kalau kita katakan. Yang pertama adalah doa kecelakaan untuk Abu Lahab, yang kedua adalah kabar bahwasanya atau berita bahwasanya Abu Lahab pasti akan celaka. Para hadirin rahimati Allah Subhanahu wa taala. Kita perlu untuk mengenal ya sedikit lagi tentang Abu Lahab. Mengapa Abu Lahab ini sampai digelari oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai orang yang akan celaka. Ya. Abu Lahab ini adalah paman Nabi kita Muhammad SAW. Yang mana istrinya adalah Ummu Jamil, nanti kita akan bahas. Dan Abu Lahab ini nama aslinya adalah Abdul Uzza. Abdul Uzza. Mengapa Allah Subhanahu wa taala tidak menyebutkan nama aslinya di dalam Al-Qur'an? Ada yang tahu mungkin? Nama artinya kan Abdul Uzza. Ya. Mengapa tidak tabbat yada Abdul Uzza wa tab? Kenapa tidak begitu? Ada yang tahu? Ya, karena ya, Abdul Uzza itu adalah sebuah penisbahan hamba kepada Tuhannya orang-orang kafir. Ya. Abdul Uzza, sehingga Allah Subhanahu wa taala tidak mau ya, untuk mengabadikan sebuah nama yang berisikan kesyirikan di dalam Al-Qur'an yang berisi dengan tauhid. Ya. Sehingga ya ini salah satu juga di antara sekiranya di antara kita yang memiliki nama yang artinya kurang baik maka diganti. Dan itulah kebiasaan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya, mengganti nama-nama para sahabat yang namanya mengandung kesyirikan atau keburukan. Ya. Kemudian kunyahnya adalah Abu Utaibah ya. Kunyah Abu Utaibah, Abu Utbah ya. Karena memang anaknya adalah Utbah. Dan juga kunyahnya juga adalah Abu Lahab. Jadi Abu Lahab ini memang kunyahnya Abu Lahab. Ya, bukan laqab. Ya. Mengapa Abdul Uzza ini diberi kunyah Abu Lahab atau dipanggil oleh manusia Abu Lahab? Karena orang ini dikatakan adalah orang yang ganteng. Jadi Abu Lahab ini orang ganteng. Wadi al-wajhi, wajahnya itu bersinar. Walaupun matanya itu sedikit juling, ya. Nanti akan disebutkan di dalam sebuah riwayat bahwasanya Abu Lahab ini matanya sedikit juling, tetapi wadi al-wajh, wajahnya itu bersinar, sehingga dia dipanggil sebagai Abu Lahab, sebagai Abu Lahab. Ibu-ibu kalau suaminya ganteng dinamai Abu Lahab juga tidak?
Janganlah ya, bahaya. Abu Lahab ya. Di sini dikatakan wa inna ma summiya Aba Lahabin li isyraqi wajhihi. Ya. Ternyata Abu Lahab dinamakan sebagai Abu Lahab karena memang wajahnya itu bersinar, ya, bercahaya. Dan memang keluarga Nabi kita Muhammad SAW, paman-pamannya itu ganteng-ganteng semua. Abbas, Hamzah itu ganteng semua, tampan semua. Dan yang paling tampan adalah Nabi kita Muhammad SAW. Wa kana katsiral adiyati li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wal bughdati lahu wal istira' bihi wa tanaqqus lahu wa li dinihi. Yang mana Abu Lahab ini mengapa dia diancam neraka ya oleh Allah Subhanahu wa taala bahkan di awal-awal dakwahnya, karena memang beliau atau orang ini banyak sekali mengganggu Nabi Muhammad SAW ya, mengganggu dari segi fisik, perkataan, bahkan istrinya pun juga mengganggunya, bahkan anaknya juga mengganggunya. Memang keluarga semua keluarga yang jahat ya. Keluarga yang jahat. Dan di sini Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullah taala menyebutkan sebuah riwayat salah satu bentuk gangguan daripada Abu Lahab. Sebuah riwayat dari Al-Imam Ahmad rahimahullah taala dari Rabi'ah ibn Abbad Ad-Daili, beliau mengatakan, "Inni lama'a abi rajulun syabun." Aku dahulu pernah sedang jalan-jalan bersama ayahku, dan waktu itu aku masih muda. Anzuru ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam yattabi'ul qabaila wa wara'ahu rajulun ahwal wadi'ul wajhi dzu jimmah atau dzu jammah. Yang mana kemudian Rabi'ah ini ketika masih muda dan belum masuk Islam, Rabi'ah ini melihat kepada Rasulullah SAW. Rasulullah berdakwah kepada kabilah-kabilah. Yang mana setiap Nabi Muhammad SAW dakwah, menyampaikan Islam, menyampaikan tauhid, menyampaikan kesyirikan, selalu diikuti oleh orang yang ada di belakangnya. Ya, ketika Nabi Muhammad SAW dakwah kepada kabilah-kabilah, beliau senantiasa diikuti oleh orang yang ada di belakangnya. Yang mana orang di belakangnya ini dikatakan rajulun ahwal wadi'ul wajhi dzu jammah atau dzu jimmah. Yang mana orang yang di belakang Nabi kita Muhammad SAW itu adalah orang yang juling, tetapi wajahnya ganteng dan orangnya dikepang. Jadi Abu Lahab ini orangnya suka dikepang dua. Suka dikepang dua. Allah alam tujuannya apa ya? Kalau kita lucu ya. Tapi kalau mereka mungkin adatnya ya. Yaqifu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 'ala al-qabilati fayaqul. Yang mana Rasulullah SAW ketika berdakwah kepada kabilah-kabilah, Rasulullah SAW bersabda, "Ya bani fulan, ini Rasulullah ilaikum, amurukum an ta'budullaha wa la tusyriku bihi syai'an, wa an tusaddiquni wa tamna'uni hatta anfudha 'anillahi ma ba'athani bih." Ya, ketika Nabi Muhammad SAW mengajarkan kepada kabilah-kabilah, wahai bani fulan, berimanlah kepada Allah, percayalah diriku, ya, tauhidkanlah Allah dan hilangkanlah kesyirikan di dalam amalan-amalan kalian. Intinya ketika Nabi Muhammad SAW dakwah dan selesai dari ucapannya, wa idza faragha min maqalatihi qala al-akhar min khalfihi. Maka tatkala Nabi Muhammad SAW selesai di dalam dakwahnya, orang yang ada di belakangnya menjawab perkataan dari Nabi Muhammad SAW. Seraya mengatakan, "Ya bani fulan, hadza yuridu minkum an tasrahul Lata wal Uzza wa hulafa'akum minal jinni min bani Malik bin Qais." Wahai bani fulan, ketahuilah orang ini adalah orang yang secara umum ya, orang pendusta. Tidak perlu kalian percayainya. Dia hanya ingin menjelek-jelekan Lata wal Uzza. Ya. Jadi ketika Nabi Muhammad SAW dakwah sudah selesai, nanti Abu Lahab jawabin. Ya.
Seakan-akan Nabi Muhammad SAW sedang menyampaikan sebuah ilmu, nanti Abu Lahab menyebarkan subhatnya, begitulah. Jadi memang Abu Lahab ini sangat semangat sekali di dalam bagaimana caranya agar Nabi Muhammad SAW itu gagal di dalam dakwahnya, ya, gagal di dalam dakwahnya. Padahal itu pamannya sendiri, ya, keponakannya sendiri. Yang mana mestinya seorang paman itu kan bangga ya ketika keponakannya itu menjadi nabi, tapi tidak bagi Abu Lahab. Kemudian berkata Rabi'ah Ad-Dairi, faqultu li abi, berkata Rabi'ah kepada ayahnya, man hadha, siapa ini? Qala ammuhu Abu Lahab, orang yang di belakangnya ini adalah pamannya Abu Lahab. Jadi memang dari cerita Rabi'ah ini kita bisa mendapat pelajaran bahwasanya terkadang orang-orang yang paling menyakitkan kita itu bisa jadi adalah orang yang paling dekat dengan kita. Dan itu rasanya sakit sekali. Ya. Kalau ibu-ibu sekalian, ibu-ibu punya sahabat? Punya ya sahabat ya? Atau teman ngobrol pasti punya lah ya. Ya. Kalau semisal tiba-tiba teman ngobrolnya atau sahabatnya itu menyakiti kita atau menusuk kita dari belakang, itu biasanya akan lebih sakit ketimbang kalau musuh kita yang menyakiti. Betul tidak? Betul. Dan itulah yang dirasakan oleh Nabi kita Muhammad SAW. Beliau mendapatkan ujian, disakiti oleh bahkan pamannya sendiri dan besannya sendiri. Betapa sakitnya Nabi kita Muhammad SAW. Karena memang itulah ujian para nabi. Ya. Ujian Nabi kita Muhammad SAW adalah ujian yang sangat berat. Ya, karena memang beliau adalah manusia yang mulia, sehingga ujiannya juga kadarnya juga beda. Ya, kadarnya juga beda. Tabbat yada abi lahabi wa tabb. Tadi kita katakan bahwasanya ayat ini ada dua penggalan ya. Yang pertama adalah doa kecelakaan untuk Abu Lahab. Yang kedua adalah berita bahwasanya Abu Lahab pasti celaka. Kemudian ayat yang kedua adalah ma aghna anhu maluhu wa ma kasab. Ya. Setelah Allah Subhanahu wa taala mengabarkan bahwasanya Abu Lahab adalah orang yang akan celaka, Allah Subhanahu wa taala berfirman, ma aghna anhu maluhu wa ma kasab. Tidak akan bermanfaat untuknya hartanya, wa ma kasab, dan apa-apa yang dia peroleh atau apa-apa yang sudah dia gapai. Ma aghna anhu maluhu wa ma kasab. Sungguh tidak akan bermanfaat untuk Abu Lahab hartanya dan seluruh apa yang telah dia gapai. Karena memang Abu Lahab ini pernah ya, di dalam sebuah riwayat, Abu Lahab ini pernah berkata sebuah perkataan yang sangat keji. Jadi Abu Lahab pernah mengatakan, sekiranya Muhammad atau apa yang dikabarkan oleh Muhammad itu benar, bahwasanya saya akan masuk neraka, maka akan aku gadaikan hartaku dan anakku sehingga aku bisa keluar dari neraka. Dia mengatakan perkataan itu dengan entengnya, seakan-akan harta dia itu bisa membeli apa saja, seakan-akan kedudukannya bisa menyelamatkan dia dari seluruh keburukan. Ya. Seakan-akan anak-anaknya bisa menyelamatkan dia dari neraka. Ya. Sehingga Allah Subhanahu wa taala mengatakan ma aghna anhu maluhu wa ma kasab. Tidak akan bermanfaat untuk Abu Lahab hartanya dan juga apa yang dia gapai. Ya, wa ma kasab. Bahkan di dalam tafsir Ibnu Katsir rahimahullah taala, yang dimaksud dengan wa ma kasab di sini adalah anak-anaknya. Jadi anak-anaknya pun juga tidak akan bermanfaat untuk Abu Lahab. Dan pikiran-pikiran seperti ini, yang mana pikiran sebagian manusia menyombongkan hartanya, seakan-akan dengan hartanya itu dia mampu untuk mendapatkan segalanya, itu ada di zaman sekarang.
Di zaman sekarang juga ada orang yang berpikir bahwasanya dengan fulus semua mulus, ya. Seakan-akan dengan fulus semua mulus. Udah, bayar aja, bayar. Kemana-mana bayar aja. Bikin ini bayar, bikin itu bayar. Dan ternyata orang-orang seperti itu pemikirannya itu hampir mirip dengan Abu Lahab, yang mana seakan-akan ya, neraka itu bisa dibayar dengan hartanya. Orang menyuap, orang korupsi, dia hanya membayar sedikit untuk tutup mulut, kemudian sudah selesai. Ya. Kemudian sudah selesai. Maka jangan sampai harta kita membuat fitnah untuk kita. Ya. Karena ketahuilah di sebagian harta kita itu ada fitnah. Ya. Maka jangan sampai harta yang kita dapatkan ini menjadikan fitnah untuk kita. Ma aghna anhu maluhu wa ma kasab. Tidak akan manfaat untuk Abu Lahab hartanya dan juga anak-anaknya. Ya. Karena memang anak-anaknya juga masuk neraka. Anak-anaknya juga masuk neraka. Utbah ini adalah anaknya yang masuk neraka. Disebutkan di dalam sebuah hadis. Jadi Utbah ini pernah dahulu dia mengganggu Nabi kita Muhammad SAW dengan gangguan yang sangat keji, mencercanya, memakinya, ya Utbah ini. Ya. Kemudian Utbah ketika mencaci Nabi kita Muhammad SAW karena mungkin sudah saking seringnya Nabi Muhammad SAW mungkin marah, ya. Sehingga Nabi Muhammad SAW berdoa keburukan untuk Utbah. Nabi Muhammad SAW mengatakan, Allahumma sallit alaihi kalbak. Ya Allah, kirimkanlah untuk Utbah ini salah satu dari hewan buas milikmu. Maka ketika Nabi Muhammad SAW berdoa demikian, Utbah ini tiba-tiba takut. Ya. Jadi ketika mau safar, ketika mau jalan, itu selalu dihantui dengan ketakutan. Padahal dia tidak percaya kalau Nabi Muhammad SAW adalah Nabi, ya. Tetapi dia tetap takut, ya. Dia tetap takut. Sehingga Utbah ketika sedang safar menuju Syam ingin berdagang, ya. Dan ini adalah kebiasaan orang-orang Mekah, ya. Berdagang dari Mekah menuju Syam. Di tengah-tengah perjalanan Utbah ini cerita kepada kawan-kawannya, wahai kawan-kawanku, jadi aku pernah didoain sama Muhammad kalau aku akan diserang oleh hewan buas. Ya. Kemudian kawan-kawannya, sudah tenang saja. Kamu sekarang tidur di tengah, kami akan tidur di samping-samping. Nanti kalau ada hewan yang buas yang datang, kita akan serang. Nah, kemudian Utbah pun ya tidur dengan tenang di tengah-tengah kerumunan mereka atau gerombolan mereka. Tiba-tiba qadarullah wa ma syafa'al, ada singa yang buas yang tiba-tiba masuk ke dalam tengah-tengah gerombolan manusia tersebut dan menerkam Utbah kepalanya dan dibawa kabur. Jadi anaknya Abu Lahab juga masuk neraka. Ya. Sehingga tidak akan mungkin memberikan faedah untuk ayahnya. Ya. Hartanya tidak manfaat. Anaknya tidak manfaat karena juga masuk neraka. Nanti juga kita akan sampaikan istrinya juga tidak manfaat. Istrinya juga tidak manfaat. Ma aghna anhu maluhu wa ma kasab sayasla naran dzata lahab. Abu Lahab dia akan masuk ke dalam neraka dzata lahab. Dzata lahab ini adalah dikatakan oleh Ibnu Katsir ihraqun syadid. Ya. Jadi Abu Lahab dia akan masuk ke dalam neraka yang disifati dengan dzata lahab, ihraqun syadid, ya. Atau bahasa Indonesia adalah pembakarannya itu sangat dahsyat, ya. Pembakarannya itu sangat dahsyat, ihraqun syadid, yang mana apinya sangat dahsyat untuk membakar, ya. Untuk membakar. Wa mar'atuhu hammalatal hatab. Kemudian istrinya Abu Lahab ini hammalatul hatab, ya.
dia akan membawa kayu-kayu bakar untuk membakar Abu Lahab. Jadi istrinya Abu Lahab ini dia akan membantu Abu Lahab di dalam memanggang dirinya sendiri. Wa imra'atuhu hammalatal hatab, dan istrinya dia akan membawa kayu bakar dari hari kiamat kelak di neraka jahanam. Ini adalah azab daripada Abu Lahab. Istrinya sendiri yang menaruh kayu bakar. Mungkin timbul pertanyaan, mengapa istrinya juga ikut-ikutan? Ya, kita perlu berkenalan juga dengan istrinya agar kita mengambil ibrah. Jadi istrinya ini namanya adalah, atau kunyahnya adalah Ummu Jamil. Adapun nama aslinya Arwah bintu Harb. Dia adalah saudari kandungnya Abu Sufyan. Ya. Jadi Arwah bintu Harb. Ini nama aslinya. Adapun kunyahnya adalah Ummu Jamil. Dia adalah wanita, kalau masuk Islam dia adalah wanita yang mulia ya, tapi ya dia masuk neraka ya. Kalau di dalam kedudukan di kabilah Quraisy, dia adalah wanita yang tinggi kedudukannya. Bangsa Quraisy, dia juga saudara kandungnya atau saudari kandungnya Abu Sufyan, dan dia istri daripada Abu Lahab, salah satu tokoh orang-orang kafir Quraisy. Dia memiliki kedudukan yang tinggi. Dan ternyata ternyata kebiasaan daripada Ummu Jamil ini adalah dia senantiasa menyokong dakwahnya Abu Lahab untuk mencegah dakwahnya Nabi kita Muhammad SAW. Jadi Ummu Jamil ini senantiasa memotivasi Abu Lahab, membantu Abu Lahab di dalam mencelakai keponakannya, yaitu Nabi kita Muhammad SAW. Di sini disebutkan ada beberapa keburukan-keburukan yang dikerjakan oleh Ummu Jamil ini. Ya, jadi di dalam Al-Quran Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, hammalatul hatab. Ya, Ummu Jamil ini dia akan membawa kayu bakar. Mengapa Allah Subhanahu Wa Taala? Ya rahmatullah. Ya. Mengapa Allah Subhanahu Wa Taala menghukum mensep Ummu Jamil ini sebagai pembawa kayu bakar? Ya dikatakan di sini kana tamshi bin namimah, karena Ummu Jamil dia dahulu orang yang suka menyebarkan namimah, mengadu domba, ya. Mengadu domba. Kemudian yang lainnya kana tu'irun Nabi sallallahu alaihi wasallam bil faqr. Yang kedua adalah mengapa Ummu Jamil ini disiksa dengan membawa hammalatul hatab, ya, sebagai pembawa kayu bakar untuk menyiksa suaminya, adalah karena dia sering membuli Nabi Muhammad SAW dengan kemiskinan, bil faqr, ya. bil faqr. Kemudian yang selanjutnya adalah keburukan yang selanjutnya yang dilakukan oleh Ummu Jamil adalah kanat tad'u syauka fi tariqi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Dahulu Ummu Jamil ini sering meletakkan duri, ya, di jalannya Nabi kita Muhammad SAW. Jadi jalan yang biasa ditempuh oleh Nabi Muhammad SAW, Ummu Jamil dia naruh duri di situ. Kalau bahasa kita sekarang mungkin paku, ya. Naruh paku di jalannya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi Ummu Jamil ini mainnya bukan hanya lisan saja. Dia lisan main, ngomong, mencaci, mencerca. Tangannya juga main, ya. Meletakkan duri-duri di jalannya Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Ini adalah istri yang berbakti dengan suaminya, ya. Berbakti dengan suaminya. Tetapi qadarullah berbaktinya di atas maksiat dan kekufuran, ya, di atas maksiat dan kekufuran. Makanya memang terkadang orang kalau sudah cinta, ya, kalau sudah cinta dan cintanya buta, yang kejedot, ya. Kita kalau cintanya buta pasti kejedot, gitu. Apapun yang terjadi.
Yang penting suaminya atau yang penting istrinya ridho. Ya. Dan pemikiran seperti ini nggak boleh sebagai orang muslim. Sebagai orang muslim, sebagai keluarga Islam, sebagai usrah muslimah, tidak boleh kita membangun keluarga kita hanya dengan cinta saja. Ya. Kita tetap harus membangun keluarga kita itu dengan Islam. Ya, kita membangun keluarga kita ini dengan Islam, dengan iman, dengan takwa. Tidak boleh hanya dengan cinta saja. Ya, tidak boleh hanya dengan cinta saja. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Al-akhillau yawma idzin ba'duhum li ba'din adu illa al-muttaqin." Hari kiamat kelak para kekasih-kekasih akan menjadi musuh. Ya. Suami istri akan jadi musuh. Kakak adik akan jadi musuh. Orang yang saling bersahabat akan jadi musuh di hari kiamat. Ini kabar dari Allah Subhanahu wa taala. Tetapi Allah memberikan pengecualian, illal muttaqin, kecuali orang-orang yang bertakwa. Ya, makanya Allah Subhanahu wa taala mengatakan di dalam Al-Qur'an, di hari kiamat kelak, yafirul mar'u min akhihi wa ummihi wa abihi wa sahibatihi wa banihi. Di hari kiamat kelak seseorang itu akan pergi, akan kabur dari yaum yafirul mar'u min akhihi, dia akan kabur dari saudaranya, wa ummihi wa abi, dia kabur dari ayahnya, dari ibunya, wa sahibatihi wa banihi, dari istrinya dan dari anak-anaknya. Ya. Mengapa bisa demikian? Ya, salah satunya adalah karena mereka menjalin hubungan orang tua, hubungan anak, hubungan kakak, hubungan adik, tidak dengan takwa. Ya. Sehingga nanti mereka saling menuntut. Orang yang hidup awalnya satu rumah, rukun, damai, tetapi karena dia tidak membangun cintanya dengan Islam, dengan takwa, di hari kiamat akan menuntut. Kamu kenapa enggak amal ma'ruf nahi munkar? Kenapa engkau membiarkan aku tidak menggunakan jilbab? Kenapa engkau tidak mengingatkanku untuk sholat? Dan yang lain sebagainya. Maka dari pelajaran ini kita mengambil pelajaran bahwasanya hendaknya kita menjalin atau membangun keluarga kita dengan takwa. Karena hanya dengan ketakwaan keluarga akan menjadi bahagia. Keluarga akan menjadi bahagia. Ya. Dan juga tatkala kita mencintai seseorang, karena Allah Subhanahu wa taala, kita akan mendapatkan naungan, ya, di hari kiamat kelak. Sebagaimana sabda Nabi kita Muhammad SAW, ya, Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam hadis qudsi, "Ainal mutahabbuna fi jalali", di mana orang-orang yang saling mencintai karena keagunganku. "Al-yawma adilluhum fi dhilli yawma la dhilla illa dhilli." Hari ini, hari kiamat kelak, di padang mahsyar nanti, aku akan memberikan naungan kepada mereka, orang yang saling mencintai karena yauma la dhilla illa dhilli, yang mana hari tersebut tidak ada naungan kecuali naunganku. Maka semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita semua menjadi orang yang saling mencintai karena Allah, yang menjadikan keluarga kita dibangun di atas Islam, dibangun di atas takwa, ya, karena hanya dengan itu kita akan bersama di dunia sampai di surga. Wa imra'atuhu hammalatal hatab fi jidha hablum min masad. Fi jidha hablum min masad. Jadi istrinya Abu Lahab ini bukan hanya bantu melemparin kayu bakar saja, tidak. Dia juga tersiksa. Dikatakan di sini fi jidha hablum min masad. Di dalam atau di lehernya ada tali yang terbuat dari api neraka. Bagaimana panasnya, ya? Bagaimana panasnya? Kalau dapat kabar, ya, ada orang yang terkena kanker kalau di sini kanker kelenjar itu katanya rasanya sakit sekali. Bukan jangan itulah. Kita sakit tenggorokan saja sudah sakit. Ya, ini bagaimana dengan orang yang dilingkari dengan tali dari api neraka? Dia tersiksa untuk dirinya, dia juga tersiksa karena melempari
suaminya. Dan di dalam ayat ini atau di dalam surat ini Allah Subhanahu wa taala memberikan azab kepada keluarga Abu Lahab, bukan hanya azab secara jasmaninya saja. Bahkan Abu Lahab dan istrinya diazab atau diserang di dalam mentalnya. Bagaimana Abu Lahab dia disiksa dan yang melempari kayu bakarnya adalah istrinya sendiri, orang yang selama ini dicintai. Dan istrinya juga sama, ya, dia akan merasa sangat sedih sekali karena dia melempari kayu bakar untuk membakar suaminya sendiri, orang yang selama ini dia cintai, selama ini dia bantu, ya, dia berbakti sekali dengan Abu Lahab ini. Tetapi ternyata di hari kiamat dia yang membakar Abu Lahab, ya. Sebuah ironi yang sangat menyedihkan, ya, di mana orang yang kita cintai ternyata dia yang menyiksa kita, ya. Na'udzubillahi min dzalik. Ini adalah, ya, kisah yang bisa kita sampaikan tentang surat Al-Masad ini. Ya, pada intinya surat Al-Masad ini adalah surat yang memberikan kepada kita pelajaran bahwasanya hubungan yang dekat itu tidak memastikan kita akan mendapatkan hidayah. Ya. Di sini Abu Lahab adalah pamannya Nabi Muhammad SAW, besanya Nabi Muhammad SAW. Kalau kita katakan habib-habiban sama orang sekarang ini, dia lebih habib, ya, lebih habib. Ya. Tetapi ternyata dia tidak mendapatkan hidayah, ya. Tidak mendapatkan hidayah. Sehingga dari sini kita mengambil pelajaran bahwasanya hidayah itu sangat mahal. Hidayah itu sangat mahal. Abu Lahab pamannya Nabi Muhammad SAW, dia masuk neraka. Salman Al-Farisi, orang yang datang dari jauh dari Persia, ya, dia masuk Islam. Ya, bagaimana? Padahal dia jauh kalau dilihat dari kekerabatan kepada Nabi Muhammad SAW. Makanya tatkala kita dilahirkan di keluarga Islam, kita perlu bersyukur, ya. Karena memang lahir di dalam keluarga Islam itu adalah sebuah nikmat, tetapi meninggal dalam keadaan Islam itu adalah sebuah nikmat yang perlu untuk diperjuangkan, ya. Yang perlu untuk diperjuangkan. Kita perlu untuk berjuang agar kita meninggal dalam keadaan Islam. Betapa banyak orang yang lahir dalam keadaan Islam, di masa mudanya dia terkena syubhat menjadi ateis, menjadi Hindu, menjadi Buddha, menjadi Nasrani dan yang lainnya, ya. Dan betapa banyak, ya, orang yang keluar dari Islam kemudian masuk lagi Islam dan dia mati di atas Islam. Sehingga kita perlu untuk mensyukuri nikmat hidayah ini. Ini pelajaran yang bisa kita ambil. Yang kedua adalah pelajaran yang bisa kita ambil juga adalah marilah kita untuk menjalin hubungan keluarga kita dengan ketakwaan, dengan Islam, karena hanya dengan itu, ya, keluarga bisa selamat di hari kiamat kelak. Kita bisa berkumpul kembali dengan keluarga kita di surga, itu hanya karena ketakwaan. Jangan sampai kita hanya membangun keluarga kita ini hanya dengan cinta saja, ya, hanya dengan cinta. Ya, betapa banyak, ya, keluarga yang mungkin cintanya pudar, ya. Kalau ditanya kenapa kok antum masih mau bertahan sama istri atau suami antum, ya karena kasihan, ya. Ada yang gitu tidak? Ya, ada. Karena anak pernah dengar, ya, cerita itu. Kenapa antum masih bertahan dengan istri antum atau suami antum? Ya karena kasih. Bahkan salah seorang ulama dari madhab Maliki, ya, ulama ini istrinya itu galak. Istrinya itu galak sekali. Anda nggak mau sebut nama, ya. Ini takut menjadi aib beliau. Intinya ulama ini dia istrinya itu galak sekali. Senantiasa memakinya dan yang lain sebagainya. Intinya galak. Kemudian ulama ini ditanya oleh sahabat-sahabatnya, mengapa engkau tidak menceraikan saya? Ulama ini mengatakan, enggak. Mungkin ini adalah kafarah untuk dosa-dosaku. Ini mungkin adalah penghapus untuk dosa-dosaku. Ya. Jadi terkadang orang itu, ya, terkadang sebuah keluarga itu mempertahankan tali
kekeluargaan itu bukan karena cinta lagi, tapi karena kasihan atau karena mungkin ini penghapus dosa dan yang lainnya. Tetapi kalau bisa ya ibu-ibu sekalian, kita menjalin hubungan keluarga dengan suami kita dan istri kita dengan tentu dengan cinta, cinta dengan iman, dengan takwa. Jangan karena apa namanya kasihan ya. Itu adalah sebagian dari faedah yang bisa kita ambil dari surat Al-Masad ini. Ya, semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita semua ilmu yang bermanfaat. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan surat Al-Masad ini menjadi ibrah untuk kita sehingga kita menjadi lebih baik di dalam menjalin hubungan keluarga kita. Ya. Ya mungkin hanya ini yang kita sampaikan, kurang lebihnya kami mohon maaf. Mungkin ada yang ditanyakan dari ibu-ibu? Ada? Oh ada. Bismillah, Assalamualaikum. Ustaz, Waalaikumsalam warahmatullahi tadi kan dikatakan nanti di akhirat kita sama keluarga itu saling menuntut bila tidak saling menasihati ya Ustaz. Itu betul ya Ustaz? Terus apakah sudah termasuk menggugurkan kewajiban saling menasihati kalau walau hanya dengan story kita gitu? Karena untuk menyampaikan langsung kayak ngejak tentara gitu kan. Lewat story aja sudah menggugurkan kewajiban kita. wa fiikum barakallah. Jadi memang di dalam mempertahankan keluarga itu salah satu yang paling inti itu adalah dialog. Itu sudah paling inti. Inti keluarga menjadi keluarga yang harmonis, keluarga yang terus kuat ya hubungannya adalah karena dialog. Karena ngobrol ya. Kalau sudah hilang dialog di dalamnya, sudah hilang obrolan di dalamnya, ya biasanya akan rusak ya hubungan keluarga tersebut. Sehingga di dalam nasihat menasehati baik suami atau istri ya, yang lebih baiknya adalah dengan ungkapan langsung ya. Dengan ungkapan langsung ya. Bukan karena dengan status ya. Bukan dengan, karena terkadang kalau orang menggunakan status ini, jadi wallahi jemaah ya, jadi HP ini dia itu memperdekat yang jauh tapi terkadang menjauhkan yang dekat ya. Memperdekat yang jauh tapi menjauhkan yang dekat. Jangan sampai kita yang satu kamar, satu kasur bahkan dengan suami atau istri kita, tapi menasihatinya dari status tidak. Ya, ini itu tidak baik. Tetapi carilah momen atau menggunakan diksi yang baik, tidak menggurui atau yang lainnya. Insya Allah seorang suami akan menerima. Ya. Insya Allah seorang suami akan menerima. Dan yang lebih penting lagi adalah doa. Adalah doa, karena pemilik hati adalah Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Sedangkan kita hanya mengikhtiarkan saja. Jadi tetap ya, kalau ingin memberikan nasihat ya langsung. Tetapi tentu dengan ada dia cari momen yang baik. Ya. Gunakanlah seni. Jadi ada seninya. Ya. Ada seni di dalam bagaimana memberikan nasihat. Ya. Tidak menggurui. Ya. Tetap kalau seorang istri ingin menasihati suaminya, tetap dia menjaga kehormatannya. Kalau seorang suami ingin menasihati istrinya, jadilah seorang suami yang dia memang memperlihatkan dia ini ingin menaungi, ingin melindungi istrinya, bukan untuk menyiksa atau mengekang istrinya. Ya kurang lebih ini. Jadi memang tetap harus kontak ya, kontak mata tetap ya, person to person. Ada yang lain mungkin? Baik ya, aneh yang nanya ya. Ya. Dikasih hadiah nggak nih? Baik, anak tanya ya. Pertanyaan yang pertama,
Mengapa Allah Subhanahu wa taala menggunakan atau mengancam hanya tangan Abu Lahab saja? Bukan menggunakan diksi tabbat yada abi lahabin wa tabb. Ya. Ada yang tahu? Karena tangan adalah termasuk poros daripada aktivitas manusia, ya. Kemudian apalagi tadi? Karena Abu Lahab dia juga mengganggu Nabi Muhammad SAW dengan tangannya, ya. Pernah ya melempari, kemudian dia mencaci juga dengan tangannya. Kemudian pertanyaan yang kedua, mengapa di dalam Al-Quran tidak disebutkan nama asli Abu Lahab? Ya, karena penisbahan kepada sesembahan orang kafir. Masya Allah. Yang selanjutnya, coba jelaskan. Nah, kalau coba jelaskan, kalau esai ini kayaknya panjang ya. Mengapa istrinya Abu Lahab juga disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala? Ya, karena ya, betul kabeh. Baik. Apa artinya narun dzata lahab? Api yang sangat menyala. Kenapa Abu Lahab dilakop atau dinamai Abu Lahab? Karena wajahnya bercahaya. Ya, ya gitu, masya Allah. Faidah. Oh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana tanggung jawab seorang orang tua terhadap anak itu sampai berapa, Ustaz? Apa sampai orang tua sampai meninggal dunia atau sudah nikah atau gimana, Ustaz? Batasan orang tua itu mendidik anak kita ya. Apa batasan orang tua di dalam pendidikan anaknya? Sampai kapan? Intinya Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita sebagai orang tua, terutama sebagai ayah ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar. Wahai orang-orang yang beriman, lindungilah diri kalian dan keluarga kalian dari api neraka. Ini adalah sebuah perintah dari Allah Subhanahu wa taala kepada para ayah, kepada para pemimpin, kepada para keluarga untuk menjaga keluarganya dari api neraka. Ya, untuk menjaga keluarganya dari neraka. Adapun untuk batasnya, wallahu a'lam ya. Dahulu Nabi Muhammad SAW ketika Fatimah sudah menjadi istri daripada siapa? Ali bin Abi Thalib. Nabi Muhammad SAW masih sering datang ke rumahnya untuk mengingatkan sholat tahajud. Jadi Nabi Muhammad SAW walaupun anaknya sudah menjadi milik orang lain, milik Ali bin Abi Thalib, Nabi Muhammad SAW masih ikut mengetok pintunya, mengingatkan sholat lain, memberikan zikir, ya, mengajar zikir untuk Fatimah. Ya. Yang mana dari sini menunjukkan bahwasanya wallahu alam batasnya sampai kita meninggal. Ya, sampai kita meninggal. Jadi batasnya adalah
semampu yang kita bisa. Ya. Tidak ada batasan kalau sudah jadi istri orang lain sudah tidak menjadi kewajiban kita. Ya. Karena tidak ada yang namanya mantan anak dan mantan orang tua. Ya. Jadi tetap seorang orang tua dia tetap berusaha untuk memberikan nasihat kepada anak-anaknya walaupun mereka sudah punya keluarga masing-masing. Sebagaimana Nabi Muhammad SAW menasihati Fatimah. Tetap diingatkan untuk sholat tahajud, tetap diingatkan untuk membaca zikir dan yang lainnya. Ini yang anak tahu, wallah. Mungkin ada yang lain, ibu-ibu? Satu lagi Ustaz. Ustaz, kalau misalnya suami saya gitu ya Ustaz, itu apakah makro dengan ibu tiri saya Ustaz? Tapi saya tidak punya ibu tiri, misalnya. Misal. Ibu tiri itu zaujatu. Kalau ibu tiri itu bukan ibu tiri istri, ya. Ibu tiri istri itu bukan mahramnya, ya. Bukan mahramnya. Ibu tiri istri itu bukan mahramnya. Ibu tiri, bapak tiri, makanya tiri-tiri bukan mahram, anak tiri tidak mahram. Makanya kalau ada kalau dulu kan kalau di luar negeri itu rame ya, adopsi anak. Itu mereka bukan mahram itu. Ya, makanya kalau yang anak laki-laki nggak boleh salaman sama ibunya. Anak asuh nggak boleh salaman dengan ibunya. Ya, ibu asuh. Jadi kalau yang tiri-tiri itu bukan mahram. Ya. Kalau anak tiri mahram ya Ustaz. Misalnya Kalau anak tiri. Oh, anak tiri itu mahram ya. Anak tiri mahram ya. Iya, anak tiri mahram. Anak tiri mahram tapi ibu tiri tidak mahram karena kaitannya ibu tiri mertua ya. Ibu mertua tiri nah itu. Ya. Ibu tiri istri ya. Gitu. Itu enggak mahram. Tapi kalau anak tiri mahram. Anak tiri mahram ketika sudah digauli ya. Tapi kalau belum digauli kemudian cerai ya, bisa nikah dengan anaknya. Kalau belum digauli kemudian cerai atau meninggal, maka nikah dengan anaknya boleh. Ada yang lain ibu-ibu? Ustaz, kalau misalnya kita ada yang kesulitan untuk sholat dengan, maksudnya kesulitan di gerakan sujud atau berdiri dari sujud Ustaz, itu kan biasanya kita boleh untuk sholat sama duduk ya Ustaz. Iya. Nah itu takbiratul ihramnya harus tetap berdiri ya Ustaz. Intinya semua ketakwaan dilakukan dengan semampunya saja. Kalau memang dia nggak bisa sambil berdiri ya sudah, bagaimana lagi? Bisa berdirinya bisa. Oh, berdirinya bisa. Ya berarti semampunya. Yang kesulitan itu waktu sujud atau bangkit dari sujud. Ya, tetap dia harus takbiratul ihram dengan berdiri. Jadi nggak boleh dia, karena berdiri adalah sebuah rukun ya. Sekiranya dia masih bisa menghadirkannya di dalam sholatnya, maka wajib tetap harus berdiri. Tapi kalau memang sudah nggak bisa ya bagaimana lagi ya? Fattaqullaha mastata'tum. Ada yang lain ibu-ibu? Mungkin cukup ya? Sampun ya? Nanti disimpan untuk pertemuan yang akan datang. Baik ya, semoga ilmu yang kita sampaikan bermanfaat untuk kita semua. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Mungkin kalau ada kesalahan itu dari diri kami pribadi dan dari syaitan. Kebenaran itu mutlak dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, kita tutup majelis ini dengan doa kafaratul majlis.
Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.